Rika ini pandai berbohong. Pandai berbohong? Iya. Pandai menutupi kesalahannya. Dan sepertinya banyak kata-kata yang tadi yang dia ucapkan tapi berbohong. Mungkin kawan saya Arbi bisa bantu. Oke, mungkin kamu akan melakukan Ya, teknik. jadi Arbi akan melakukan hipnoterapi yang membuat Rika menjelaskan semuanya secara gamblang, secara jujur. Oke. Silakan, Arbi. Boleh lihat titik merah di sana. Maaf, sebelumnya boleh minta satu bangku lagi? Fokus ke titik merah. Oke. Tarik napas lewat hidung. Keluarkan lewat mulut. Oke. Relax. Oke. Tarik napas kembali. Semakin nyaman, semakin relax. Oke. Tarik napas kembali. Oke. Rasakan kembali setiap saya hitung 1 sampai 3, semuanya kembali dalam koridor Anda menjadi manusia yang jujur sejujur-jujurnya. Oke, tidak ada yang bisa Anda hilangkan atau Anda sembunyikan. 1, 2, dan 3 lebih jujur dari sebelumnya. Biarkan hal tersebut menjadi lebih nyata dari sebelumnya dalam pikiran Anda dan dalam tubuh Anda. Anda menjadi pribadi yang lebih jujur dari sebelumnya. Anda dapat ceritakan apapun yang Anda rasakan, yang Anda simpan dalam hati Anda. 1, 2, dan 3. Dia punya aura yang menyenangkan. Oke. Boleh tangannya, pinjam? Banyak disukai, juga banyak dibenci. Dalam pekerjaannya reputasi dia bagus. Tapi dengan teman-temannya, dia sering jadi bahan bulian. Jadi bahan bully, sejauh ini baik-baik saja. Cuma ada satu masalah, seperti ada energi asing. Kamu pernah pelet? Pernah merasa tapi nggak kepikiran ke situ. Dia pernah dipelet dengan seorang laki-laki yang sudah beristri. Oh ya? Boleh diceritakan? Jadi bukan aku sombong atau gimana. Dalam kehidupan aku, laki-laki itu aku pengennya milih. Dan banyak laki-laki yang mendekati. Hanya saja aku harus memilih yang terbaik dari mereka. Begitu saya bertemu dengan orang ini, kok saya merasa nyaman, comfort. Padahal orang ini nothing gitu. Teman-teman pun sampai sama dibilang sama si Bang Rudi ini, kalau aku katanya kayak dipelet gitu. Tapi aku nggak percaya gitu. Kok bisa sih lu suka sama dia, terus bisa sih hubungan sama dia? Banyak lagi laki-laki yang lebih baik dari dia gitu. Beb, yang namanya cinta itu kan nggak bisa milih harus jatuh ke siapa gitu kan. Mungkin ini takdir gua, Tuhan sudah mentakdirkan aku udah jatuh hati ke dia gitu. Akhirnya aku ngejalanin aja sama dia, meskipun Tahu dia udah punya istri? aku lama-kelamaan terbongkar semua kalau dia itu masih sama istrinya gitu. Ya namanya laki-laki, ngomong manis-manis lah di depan, bahwa dia udah bercerai lah, duda lah, bahwa dia butuh istri lah, butuh pendamping. Dan memang kebetulan saat itu aku memang pengen serius gitu. Kenapa sih suka cowok yang berumur? Gak pelit. Nggak pelit, oh jadi materi. Ya salah satunya itu. Oke, nggak apa-apa, realistis. Jujur ya. aja, perempuan kan semua sama. Oke, oh begitu, semua sama Sarah? Enggak ya. Oke. Arbi ada yang perlu dibuktikan nggak dari ucapan Dila ini? Ada sih beberapa hal yang harus dibuktikan. Kenapa memilih cowok yang berumur 40 sekian, terus apakah hanya materi saja yang dicari atau seperti apa? Boleh dibuktikan. Oke, silakan. Boleh Arya berdiri di sebelah sana. Sambil kursinya. Boleh duduk sini. Oke. Namanya siapa? Dila. Dila, oke. Dila. Lihat titik merah di sana. Sekarang fokus ke titik merahnya. Ya. Saya hitung 1 sampai 5. Setiap hitungan, bayangkan dan rasakan diri kamu lebih nyaman, lebih rileks dari sebelumnya. Kakinya boleh dilurusin lagi. Oke.
lebih tenang, lebih nyaman. Oke, 1, lebih tenang, lebih nyaman dari sebelumnya. 2, lebih nyaman lagi. 3, sangat nyaman, lebih rileks. 4, dan 5, lebih tenang, lebih nyaman lagi. Pertahankan posisi badannya senyaman mungkin, serileks mungkin. Jangan sampai tertidur. Lebih tenang, lebih nyaman lagi. Sekarang apapun yang Anda katakan itu menjadi realita dalam pikiran Anda. Apapun yang Anda rasakan dari pikiran Anda dari ujung kepala sampai ujung kaki, dan dalam hati Anda akan menceritakan segala sesuatu yang terjadi di masa lalu, entah itu percintaan, keluarga, ataupun orang tua Anda. Anda akan ceritakan kenapa Anda memilih pria berumur sekian tahun dan kenapa memilih materi segala macam. Itu akan Anda kemukakan ketika Buya bertanya sesuatu. 1, 2, dan 3, lebih jujur dari sebelumnya. Boleh? Kenapa kamu suka cowok berumur? Lebih mengerti keadaan. Keadaan seperti apa? Materi. Materi? Iya. Kenapa? Ada masalah dengan materi dalam hidup kamu? Sebenarnya kalau untuk dibandingin dengan teman-teman nggak masalah. Cuman aku ini tipikal orang yang mengerti diri sendiri bahwa aku tuh harus bisa mempunyai sesuatu yang aku mau. Makanya kamu sama Arya ini kayak nggak tertarik karena kalau menurut kamu dia tidak cukup secara materi gitu? Jujur? Sebenarnya aku tidak gampang menilai seperti itu. Iya. Karena kan aku juga belum kenal sama Arya. Iya. Yang saya lihat dari pertama kali seseorang tuh nggak bisa langsung judge. Dia nggak bisa. Aku harus jalanin dulu. Apakah dia mampu untuk berjuang? Jadi intinya patokan pertama materi ya? Iya. Jihan ini, maaf boleh tangannya? Jihan ini agak-agak nervous. Dia sebenarnya masih malu-malu menceritakan kisahnya. Ada banyak yang masih belum dia ungkapkan di sini. Ada banyak yang masih bisa disembunyikan. Mau coba dibuka? Mungkin rekan saya Arbi bisa membantu. Oke, silakan Arbi. Oke. Sebenarnya kamu ada sesuatu yang disembunyiin ya? Takut kepada orang-orang yang pernah ngebully kamu ya? Ada seseorang yang bully? Bukan bully Atau sih, Kak. pernah ngebentak sesuatu ya? Jadi kamu rasanya tuh pengen berkembang tapi agak sulit karena dia punya trauma tersendiri. Betul ya? Kira-kira bisa diceritain nggak tentang apa itu? 2 tahun yang lalu aku pernah pacaran. Pacaran tuh selama 1 tahun. Banyak bubuk-bubuk manis, asin, pedas semuanya ada. Dan kelama-lamaan terlihat sifat dia yang sebenarnya gitu. Apa sifat yang sebenarnya? Main fisik kau ya. Main fisik, Iya. KDRT. Maksudnya kasar gitu ya? Kasar Mukulin. banget. Iya. Apa aja yang pernah dipukulin? Aku tuh jadi gini, dia tuh habis berantem sama Ya. temennya. Terus kayak aku nggak tahu kalau dia ada benjol di kepalanya karena kan ketutupan rambut ya. Ya. Nah, aku nggak pernah nanya kamu kenapa Ya. karena ya udahlah cowok suka berantem is oke kan, Ya. nggak peduli apapun itu. Dia ngajak pulang, kita pulang, ternyata ke rumah dia pulangnya, ada ibunya, ada bapaknya. Terus abis gitu tiba-tiba dia lari ke kamarnya, terus aku disuruh ibu, Jihan samperin AA ke atas. Oke lah, aku samperin ke atas. Dan abis gitu dia tiba-tiba dorong aku karena di kamarnya tuh ada meja. Terus abis gitu dia cekik, pegang Oke. kepala, Iya. terus sampai ditoyor-toyor ke ujung meja yang Iya. bener-bener lancip, bener-bener. Iya. Terus aku lari ke bawah. Aku karena nggak tahu harus ngapain, aku bilang ke ibunya, Bu, jangan dipukulin. Ibunya cuma bilang apa coba? Apa? Sabar ya, tanpa dibantuin apa-apa. Dan Melihat kedua orang ini atau salah satu di antara mereka ada sesuatu mungkin? Kamu menarik. Boleh tangannya? Siapa namanya? Tantri, Tantri. Kamu ini cewek yang polos. Karena itu kamu sering dimanfaatin.
sama pasangan kamu. Iya, betul banget. Kamu sering melakukan hubungan, maksudnya dalam relationship, tapi nggak ada yang pernah bener. Benar, betul banget. Di sini saya lihat kamu seperti dimanfaatkan, dikeruk hartanya ya. Ya, betul. Ini sebenarnya kamu ini, saya bilang nasib kamu ini sial. Karena kamu selalu bertemu orang-orang jahat dan jatuh cinta ke orang yang jahat. salah. Ya. Saran dari saya, kamu harus lebih banyak mendekatkan diri lagi kepada Tuhan. Insya Allah. Meminta perlindungan Tuhan. Karena kamu ini tipe orang yang tidak mau dinasehatin. Apalagi kalau sedang jatuh cinta. Kamu tidak akan mendengarkan nasihat siapapun.